Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga saya dapat mempresentasikan analisis video materi yang telah diberikan oleh Bapak. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, MPD, dan Ibu Merika Setiawati, MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas. Baiklah, perkenalkan nama saya Mezaluna Zura Effendi dengan NIM 220020030. Di sini saya akan mempresentasikan analisis video materi yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu mengenai external public relation. Nah, eksternal artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ada di tangan publik. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh praktisi PR dengan mereka, apakah internal dan eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil produk karya jasa yang telah dikeluarkan oleh lembaga tersebut, sehingga ini menjadi kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkenal secara langsung ataupun tidak, yang dianggap punya kredibilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau kita menganggap ini dalam kegiatan bisnis atau perusahaan, maka perusahaan menjadi perusahaan yang dipercaya pada produk yang dihasilkan akan sangat dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai calon customer. External public relation, kalau kita kaji dalam komunikasinya, adalah proses komunikasi atau pertukaran message atau informasi yang terjadi di antara organisasi, antar lembaga, antara pihak, antara perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau kita menyebutnya khalayak, yang berada di luar organisasi, dan mereka itu hampir semuanya punya kaitan, keterlibatan langsung atau tidak, memberikan efek dan dampak bagi lembaga, begitu juga sebaliknya. Publik eksternal pada akhirnya akan menjadi sasaran, dan bahkan hampir semua kegiatan public relation menjadi public eksternal. Sebagai sasaran, akhirnya mereka atau orang-orang atau anggota-anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan kita maupun yang diharapkan atau diprediksi atau diduga ada kaitannya dengan lembaga tempat kita bekerja atau perusahaan. Nah, pada bahasan kita kali ini ada 3 hubungan public relation. Yang pertama yaitu hubungan dengan media, yang kedua yaitu hubungan dengan pemerintah atau government, yang ketiga yaitu hubungan dengan pelanggan atau customer. Masuk kita yang ke pertama yaitu hubungan dengan media. Pers mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga, pers atau media yang akan menyampaikan berita. Ini menjadi sangat penting untuk dipikirkan atau disiapkan, didesain. Harus ada strategi khusus. Sebab bagaimana membangun, menjaga, memperbaiki hubungan dengan pers atau media tersebut. Sebab mereka mempunyai peranan yang luar biasa penting dalam kemajuan perkembangan perusahaan atau organisasi kita. Nah, instansi kita menyangkut pemberitaan baik negatif ataupun berita-berita positif. Dari beberapa jurnalis atau media, seorang wartawan sebagai ujung tombaknya lembaga atau sisi dari media berita buruk atau berita negatif tentang sesuatu termasuk perusahaan, termasuk produk yang dihasilkan, itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Ini ada kaitannya. Kenapa? Karena kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka, bukan berarti berita-berita yang buruk ini bisa dibikin positif atau sebaliknya. Setidaknya, kalau kita mempunyai relasi yang baik dengan lembaga-lembaga tertentu, apalagi semua lembaga pers termasuk media dan wartawan yang ada, biasanya mereka akan lebih tepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita negatif. Nah, konfirmasi ini sehingga kita bisa mempersiapkan diri, meluruskan berita sebelum berita itu naik, apalagi berita-berita negatif yang tidak mempunyai bukti. Itu akan menjadi makanan bagi awak media. Nah, ketika hubungan yang baik, maka konfirmasi mereka dari data dan fakta tentang kebenaran, tidak mengambil berita begitu saja. Karena ingat, berita ketika sudah naik atau corong konfirmasi baik promosi yang gratis sampai ke seluruh penjuru bumi, dan pada saat berita itu naik tidak bisa ditarik kembali. Tingkat
tingkat kepercayaan dan pandangan tingkat kepercayaan dari masyarakat, apalagi mereka yang terkenal dengan produk, dengan lembaga kita itu akan susah mengganti paradigma yang sudah masuk ke pikiran dan otak mereka. Maka buat seorang praktisi PR penting dan sebuah kewajiban harus bagaimana mendesain, bagaimana menstrategi, bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan para wartawan, dengan para jurnalis, lembaga-lembaga pers, apakah media cetak, media elektronik, atau media sosial, sehingga pemberitaan-pemberitaan tentang kita, tentang perusahaan, tentang lembaga kita, tentang produk kita akan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ada berita yang baik, yang karena itu juga begitu cepat bisa kita manfaatkan. Hubungan dengan pihak media relation atau pers relation paling tidak bisa kita bagi dalam dua kontak. Yang pertama yaitu kontak formal dan yang kedua yaitu kontak melalui informal. Kalau lembaga-lembaga antara perusahaan dengan badan atau lembaga itu berarti formal. Tetapi kalau sudah bermain dengan personal, ujung tombak dari pers itu adalah wartawan atau jurnalis memanfaatkan. Ini yang paling menentukan manfaatkan relasi atau kontak informal. Maka salah satu syarat yang luar biasa yang mesti wajib dimiliki oleh seorang praktisi PR adalah kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Bagaimana membangun relasi melalui komunikasi yang baik, bagaimana membangun kepercayaan dari para wartawan atau jurnalis. Nah, perkembangan teknologi saat ini dan pengaruhnya terhadap bentuk-bentuk media, sekalipun media massa, media cetak, itu memberikan pengaruh yang besar yang membuat lembaga atau perusahaan kita. Maka itu pun sebagai praktisi PR harus memanfaatkan ini. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan atau nama baik dampak besar bagi perusahaan kita, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memakai produk perusahaan jasa-jasa dihasilkan di SDM yang dihasilkan oleh sebuah lembaga ini, meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan dalam menaikkan produk dan jasa. Yang perlu kita analisis adalah bahwa media relation itu merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas atau memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi. Media relation pada prinsipnya juga bagian dari pihak public relation eksternal yang mencoba melakukan hubungan atau membangun relasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan kita atau tujuan organisasi secara keseluruhan atau tujuan lembaga atau tujuan perusahaan kita. Menjadikan media massa sebagai partner public relation lembaga atau perusahaan dalam mengelola arus informasi yang ditujukan kepada publik eksternal secara luas. Maka PR perlu menjadi sumber berita informasi bagi media massa atau wartawan. Media massa sebagai saluran komunikator komunikasi, organisasi keringat relasi yang terbangun adalah dengan adanya relasi hubungan baik tadi. PR tetap menjadi sumber berita atau informasi di media massa, media elektronik, atau media sosial. Sebaliknya, media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi dari PR. Jadi, mau tidak mau ini kelihatan sebagai hubungan mutualisme. Di dalamnya nggak bisa parsial, nggak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, materi kita yang kedua yaitu hubungan dengan pemerintah atau government relation. Sekarang coba kita lihat bagaimana hubungan dengan pemerintah atau government relation. Dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap penting meskipun tidak terlihat secara langsung, bukan saja karena pemerintah adalah pengatur negara, pengatur sebuah bangsa, dan pembuat keputusan-keputusan yang penting dan sentral. Tetapi daripada itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh besar atau pengaruh yang luar biasa sangat besar bagi masyarakat dan mempunyai efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Lalu, adanya pejabat PR atau praktisi PR yang khusus berhubungan dengan tiap-tiap pemerintah untuk kepentingan perusahaan. Pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Dalam mensukseskan beberapa program yang dibuat untuk kepentingan masyarakat ini, penting dibuat pemerintah.
Begitu juga sebaliknya, bisnis kita yang dilakukan juga penting kaitannya dengan pemerintah, karena terkait dengan undang-undang, terkait dengan peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah. Kadang-kadang bisa juga menghambat karena terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan bisnis. Nah, tugas yang diemban dalam praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation, yang pertama yaitu pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Ingat, bukan menjilat, tetapi dalam roles adanya etika yang mengatur. Ini penting dilakukan pendekatan, bukan berarti menjauhkan diri dari aturan mainnya. Yang kedua yaitu memantau lembaga membuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi di bidang usaha mereka. Supaya ada peraturan-peraturan yang dihasilkan yang tidak berseberangan, yang kalau kita mendukung dari usaha yang kita lakukan, ada aturan-aturan yang berpihak dengan kita. Ini komunikasi yang harus tinggi, hubungan yang sangat baik, relasi yang harus luar biasa. Dan yang ketiga, tugasnya adalah mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan berpihak pada masyarakat banyak. Yang keempat yaitu mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Artinya, dengan hubungan yang sangat baik, kita memberikan masukan-masukan dan pengaruh yang baik bagi pembuat kebijakan tadi, sehingga mampu mempengaruhi undang-undang yang dihasilkan yang seharusnya memang punya dampak pada ekonomi dan kepentingan pelaksanaannya juga untuk masyarakat lainnya. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembuatan keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-tanda peraturan. Yang ketujuh adalah mempercepat keluarnya keputusan. Keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan seperti eksplorasi hasil alam dan sebagainya, ini memang memiliki kaitan dengan faktor alam dan lingkungan. Dan yang kedelapan yaitu meningkatkan pemahaman satu sama lain. Pemahaman kita dengan pihak pemerintah, pemahaman pemerintah dengan pihak kita. Kalau kita dengan pemerintah yang melalui kegiatan-kegiatan yang membuat mereka mengerti bahwa kita hadir dan kita ada untuk, dan sebaliknya. Pemerintah memberikan tawaran-tawaran berupa kebijakan-kebijakan yang berpihak, bukan bertentangan dengan kita atau bisnis yang kita lakukan. Yang kesembilan yaitu mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan mengalami dan menghadapi krisis. Tapi, hubungan yang jelas dengan relasi yang baik, hubungan yang baik dengan pihak pemerintah, dengan mereka-mereka, dengan orang-orang yang memiliki pengaruh besar yang tinggi dalam membuat kebijakan ini akan memudahkan kita mendapatkan perlindungan sekaligus pembelaan di saat kita mengalami krisis. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari government relation. Yang pertama adalah predictable, agar masa depan perusahaan kita, lembaga kita, organisasi kita dapat diprediksi perjalanannya, dapat diprediksi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga kita tahu arah dan tujuan kita sampai di mana, bagian mana yang masih diperbaiki, bagian mana yang masih dirubah. Perjalanan itu sudah bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari. Jadi bukan tidak terduga dengan hubungan relasi yang baik, semuanya masih bisa dalam role dan aturan sehingga perjalanan kita tidak terganggu dalam kaitannya dengan bisnis dan perusahaan. Yang kedua, fungsinya untuk accountable. Berarti kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan kebijakan perusahaan mengenai pajak. Ini bentuk kerjasama di salah satu pajak tetap dibayar. Aturan-aturan yang tetap, regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah bagian ataupun untuk diteliti kita sebagai pihak lembaga. Hidup di sebuah bangsa atau negara tertentu ikuti aturan dan regulasi yang ada. Yang ketiga adalah terkait dengan legislasi. Legislasi berarti kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif, agar ada kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang kita hasilkan bisa menjamin masa depan dan keberlangsungan hidup perusahaan atau lembaga kita. Terakhir dari pembahasan kita yaitu hubungan dengan customer atau customer relation. Customer relation meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendapatkan pelanggan baru.
Kemudian memperkenalkan produk-produk berkualitas yang mempunyai jaminan. Fokus utama dari customer relation ini adalah kepuasan pelanggan. Maka dua bentuk lainnya adalah untuk memperkenalkan produk, dan yang terakhir adalah menangani keluhan-keluhan dari pelanggan. Keluhan bukan untuk dihindari atau dijauhi, tapi dikelola sedemikian rupa. Jangan hanya memberikan senyuman pada saat membeli, pada saat orang memanfaatkan, pada saat orang lain akan memberikan keuntungan, tapi pada saat mereka memberikan keluhan, pada saat mereka merasa keberatan atau memberikan kritikan terhadap produk-produk yang dihasilkan. Harus dikelola dan diterima dengan lapang dada, tetap dengan senyuman yang memikat seindah senyuman yang pertama tadi. Nah, contoh hubungan pelanggan itu seperti akan memberikan ucapan selamat, apakah itu selamat ulang tahun, selamat peresmian, selamat hari raya, dan lainnya. Yang kedua, bentuk hubungan dengan customer relation atau pelanggan dari adalah memberikan ucapan yang macam-macam, dari selamat tahun baru juga termasuk ketika memang ada pihak-pihak keluarga yang menikah. Pemberian melakukan publisitas, apalagi kebanyakan kita dilakukan dalam rangka membina harga khusus atau diskon, memberikan potongan harga khusus, bukan diskon secara umum, tapi diskon khusus buat pelanggan yang sudah menjadi pelanggan tetap. Dan termasuk adalah memberikan layanan customer satisfaction, sehingga ketika mereka komplain diterima dengan baik, dicarikan solusinya dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu hubungan dengan customer. Customer ini adalah tujuan utama dari perusahaan manapun ketika menghasilkan SDM atau jasa, atau perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk atau mereka yang memanfaatkan atau mendatangkan keuntungan. Mereka yang akan membeli. Jadi bagaimana mereka ketika layanan tidak luar biasa ke mereka, pada saat mereka merasa terabaikan, mereka merasa tidak terlayani, mereka akan begitu gampang untuk berpindah haluan, berpindah ke perusahaan lain. Jadi menjaga kesetiaan mereka menjadi cikal bakal utama yang harus dibina, dikelola, kemudian dibangun dalam bentuk strategi-strategi khusus yang harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan atau lembaga melalui tangan-tangan dingin atau kehebatan-kehebatan dari para praktisi PR. Mereka ini sangat ditentukan kehandalan atau kesiapan pihak lembaga. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.